Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, yang terhormat ada Ibu Nindi Profitasari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Baik, izin memperkenalkan diri. Di sini kami kelompok 3 yang beranggotakan yaitu Ardila Yuliana Putri, Dea Apriani, Dinda Rahmawati, Ica Puspita, dan Unggul Nanda. Di sini kami akan mensimulasikan yaitu hubungan menyimak dengan membaca, hubungan menyimak dengan menulis, hubungan menyimak dengan mendengar, dan hubungan menyimak berbicara. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada saudari Ica Puspita untuk memulai simulasi pada hari ini. Oke, baik. Terima kasih moderator. Baik teman-teman, di sini saya akan memaparkan materi tentang fotosintesis. Boleh kalian simak. Di sini saya akan membacakan ya. Yuk langsung saja. Di sini ada fotosintesis. Fotosintesis adalah proses reaksi penggabungan berbagai zat untuk menghasilkan makanan oleh tumbuhan dengan melibatkan cahaya matahari. Proses fotosintesis pada tumbuhan hanya membutuhkan 3 unsur utama, yaitu karbon dioksida, air, dan klorofil. Dengan dibantu oleh cahaya matahari, proses ini pada akhirnya akan membentuk glukosa dan oksigen yang akan disimpan dan dimanfaatkan oleh tanaman dan lingkungan sekitar, termasuk kita. Tidak hanya tumbuhan yang dapat melakukan fotosintesis. Beberapa spesies bakteri, protista, dan alga juga dapat melakukan fotosintesis, asalkan memiliki pigmen, warna yang dapat menyerap spektrum cahaya tampak, dari ungu hingga merah. Pigmen warna tersebut hanya klorofil yang berwarna hijau. Ada juga klontofil yang berwarna jingga dan protein yang berwarna kuning. Organisme dapat melakukan fotosintesis disebut sebagai organisme autotrof karena dapat membuat makanan berupa glukosa. Itu tadi materi yang sudah saya bacakan. Buat teman-teman, boleh dicatat yang sudah saya sampaikan. Nanti akan saya tunjuk untuk memaparkan materi yang sudah saya bacakan. Jadi bisa dicatat ada fotosintesis itu apa pengertiannya. Terus itu tumbuhan membutuhkan apa aja, 3 unsur, jadi ada apa aja. Oke, teman, waktu sudah habis untuk mencatat materi dari saya. Saya tunjuk satu orang untuk membacakan materi yang sudah saya bacakan ya. Saya panggil atas nama
Dea Apriani. Mbak Dea dipersilahkan untuk memaparkan materi yang sudah dapat. Terima kasih. Baik, saya Dea Apriani akan memaparkan materi yang telah dibacakan tadi oleh Ica Puspita. Materinya itu proses fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses reaksi penggabungan beberapa zat untuk menghasilkan makanan dengan dibantu oleh cahaya matahari. Proses fotosintesis ini terdiri dari 3 unsur. Yang pertama ada karbon dioksida, air, dan juga klorofil yang dibantu dengan cahaya matahari. Tumbuhan yang bisa membuat makanan sendiri atau bisa melakukan fotosintesis ini disebut dengan organisme autotrof. Karena dapat membuat makanan sendiri yang berupa glukosa dan menghasilkan oksigen. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Saudari Dea. Itu ya ringkasan dari Saudari Dea Apriani. Benar dari yang sudah saya tanyakan. Sekarang di sini saya mempunyai 6 pertanyaan untuk dijawab. Nanti akan saya tunjuk, satu orangnya boleh bisa jawab 2 atau 1. Atau 3 juga boleh. Oke, simak ya pertanyaan yang saya sebutkan. Nomor 1 bisa dicatat, rekan-rekan. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Pertanyaan 2. Ada beberapa unsur utama yang dibutuhkan saat proses fotosintesis. Saya ulang 1 kali lagi ya. Ada beberapa unsur utama yang dibutuhkan saat proses fotosintesis. Pertanyaan ketiga, coba sebutkan unsur apakah itu. Keempat, apa yang dapat dihasilkan dari proses fotosintesis ini? Apa yang dapat dihasilkan dari proses fotosintesis ini? Yang kelima, selain tumbuhan, spesies, apakah yang dapat melakukan fotosintesis? Karena organisme yang dapat melakukan fotosintesis itu disebut apa? Tadi pertanyaan dari yang sudah saya berikan, silahkan rekan-rekan 6 pertanyaan yang sudah dijawab boleh ditampilkan. Dari 6 pertanyaan, yuk silahkan. Boleh langsung 2, 3.
Oke, saya tunjuk aja ya. Nomor 12, Umul. Baik. 4, Dea. 34 Dea. 5 Ardila. 6 Dinda. Boleh langsung saja dijawab. Ini saya akan menjawab nomor 1 dan 2. Yang pertanyaan tadi, apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Jadi fotosintesis itu proses reaksi penggabungan berbagai zat untuk menghasilkan makanan oleh tumbuhan dengan melibatkan cahaya matahari. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, ya tadi ada berapa unsur utama yang dibutuhkan saat proses fotosintesis? Nah, jawabannya itu ada 3 unsur. Terima kasih. Untuk selanjutnya, nomor 3 dan 4 bisa dijawab. Untuk pertanyaan nomor 3, apa saja unsur yang diperlukan untuk proses fotosintesis? Jawabannya itu ada karbon dioksida, air, dan juga klorofil yang dibantu dengan cahaya matahari. Untuk pertanyaan keempat, apa yang dapat dihasilkan dari proses fotosintesis tersebut? Jawabannya, proses fotosintesis menghasilkan glukosa dan oksigen. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, boleh langsung saja mempersingkat waktu. Baik, nomor 5 yaitu tumbuhan apa? Kita melakukan fotosintesis. Jawabannya bakteri, protista, dan alga. Baik, untuk selanjutnya. Baik, untuk pertanyaan yang nomor 6, yaitu pertanyaannya organisme apa ya? Organisme yang melakukan fotosintesis disebut dengan organisme yang melakukan fotosintesis itu disebut dengan organisme autotrof. Baik, rekan-rekan, pertanyaan sudah terjawab dan kebetulan ini benar semua. Terima kasih atas rekan-rekan yang sudah dijawab pertanyaan yang saya berikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Ica yang sudah memimpin dari simulasi yang kita lakukan hari ini. Baik, langsung saja kita sudahi simulasi pada hari ini, yaitu tentang hubungan menyimak dengan menulis, hubungan menyimak dengan membaca, hubungan menyimak dengan mendengar, dan hubungan menyimak dengan berbicara. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan untuk melakukan kegiatan simulasi ini. Kemudian saya kami dari kelompok 3 memohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan yang kurang menyenangkan. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator. Baik, itulah simulasi yang sudah kelompok kami lakukan. Jadi hubungan antara menyimak dengan mendengar itu dilakukan saat Saudari Ica menjelaskan materi, sedangkan teman yang lainnya itu mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Saudari Ica. Kemudian hubungan menyimak dengan menulis yaitu dilakukan saat Saudari Ica menjelaskan materi, sedangkan teman yang lainnya mencatat kembali apa yang didapat dari penjelasan Saudari Ica. Kemudian hubungan menyimak dengan membaca yaitu dilakukan saat Saudari Ica meminta Saudari Dea untuk membacakan hasil dari mencatat. Kemudian teman yang lainnya mendengarkan atau menyimak dari bacaan Dea. Kemudian hubungan menyimak dengan berbicara yaitu dilakukan saat proses tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ardila Ilnu Putri ingin menjelaskan hubungan antara menyimak dengan membaca. Menyimak dan membaca mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama bersifat reseptif atau bersifat menerima. Nah, menyimak itu artinya menerima informasi dari sumber lisan, sedangkan membaca menerima informasi dari sumber tertulis.
Atau dengan kata lain itu, menyimak itu menerima informasi dari kegiatan berbicara, sedangkan membaca itu menerima informasi dari kegiatan menulis. Nah, keterampilan menyimak ini juga merupakan faktor dasar penting bagi suksesnya seseorang dalam belajar membaca secara efektif. Baik, itu saja penyampaian dari saya. Terima kasih. Hubungan menyimak dengan menulis. Kegiatan menulis berfungsi sebagai penyampai informasi dan penyampaian informasi dalam kegiatan menulis yang disalurkan dalam bahasa tulis. Bahan informasi yang digunakan dalam menulis didapatkan melalui kegiatan menyimak. Keterampilan menggunakan kaidah berpikir dalam kegiatan menyimak telah menunjukkan keterampilan menulis. Dengan melakukan kegiatan menyimak dengan baik, maka seseorang pasti akan memiliki pengetahuan yang luas sehingga dengan mudah sang penyimak dapat menulis dengan baik. Hubungan antara menyimak dan berbicara merupakan keterampilan yang saling melengkapi. Keduanya saling bergantung. Tidak ada yang perlu dibicarakan jika tidak ada yang mendengarkan. Begitu pula dengan menyimak nyanyian atau doa atau komunikasi yang diucapkan. Hal ini merupakan hal utama yang perlu disimak. Menyimak dan berbicara merupakan keterampilan berbahasa lisan. Keduanya membutuhkan persandian dan simbol-simbol lisan. Pada dasarnya, bahasa yang digunakan dalam percakapan dipelajari lewat menyimak dan menirukan pembicaraan. Anak-anak hanya bisa menirukan pembicara yang mereka pahami, tetapi juga mencoba menirukan hal-hal yang mereka tidak pahami. Pada kenyataan ini, orang tua dan guru harus menjadi model berbahasa yang baik supaya anak-anak tidak meniru pembicara yang memalukan atau yang tidak benar. Itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih.